Hai Sobat Freaks, selamat datang kembali di channel Strawberry Freaks. Mengulas kembali nih episode yang kemarin, kita akan bahas mengenai pilihan kita untuk bertanam. Kita ingin tanam strawberry dengan metode konvensional tanah dan menggunakan wadah pot plastik. Nah, ini sedikit lanjutannya. Ketika kita mau bertanam strawberry dan mempersiapkan media, perlu diingat, jadi media yang teman-teman pilih itu pastikan sudah aman untuk ditanami strawberry. Contoh yang paling besarnya adalah ketika media itu sudah ditumbuhi rumput seperti ini. Kenapa rumput? Jadi rumput itu sebenarnya tanaman yang paling kuat di segala kondisi media. Nah, ketika media kita itu terlalu panas akibat dari fermentasi kotoran hewan, rumput itu belum bisa tumbuh. Tapi begitu tanahnya udah adem, rumput akan tumbuh. Jadi itu salah satu indikator bahwa media itu sudah aman untuk ditanami tanaman atau bibit. Terus yang kemudian yang kedua, rumput itu juga punya peranan penting untuk menetralisir kelebihan unsur kimia di tanah. Pentingnya untuk rumput. Dan ingat, ketika kita mau tanamin bibit, rumput itu jangan jangan dibuang atau dimatikan menggunakan cairan kimia. Baiknya adalah dicabutin. Tujuannya apa? Itu untuk mengemburkan kembali media tersebut. Itu ya sekilas tentang persiapan dari si media tanam. Kemudian kita lanjut ke strawberry apa yang mau kita tanam. Kita udah tanam pilihannya strawberry nih, tapi mau tanamnya strawberry yang apa? Nah, teman-teman perlu tahu nih, strawberry itu ada banyak banget jenisnya di dunia. Di Indonesia aja yang pernah saya tanam itu udah sekitar 55 jenis. Masing-masing punya kegunaan dan punya kegunaan dan fungsi yang berbeda. Makanya strawberry itu dibagi atas beberapa kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu adalah strawberry buah. Nah, strawberry buah itu adalah strawberry dengan kriteria sesuai dengan pilihan orang-orang di sekitarnya. Jadi misalnya gini, kalau di daerah Eropa mereka lebih milih strawberry yang garing ya, dagingnya garing dan rasanya itu sedikit asam. Lebih dominan ke asam, bukan sedikit asam tapi lebih dominan ke asamnya. Nah, kalau untuk di Asia, orang-orang Asia itu lebih cenderung suka yang manis. Tapi berhubung yang manis ini kondisinya kebanyakan adalah daging buahnya itu daging buahnya sedikit lembek, nggak segaring yang di jenis-jenis Eropa ya. Nah, itu pengelompokan yang pertama, itu adalah table fruit atau buah meja. Bukannya buahnya bentuknya meja ya, tapi buah yang dihidangkan secara utuh di meja ya kan, atau bisa juga buahnya itu dimakan langsung. Kemudian ada jenis yang kedua, itu jenis yang produksi. Jadi tetap seperti table fruit, seperti strawberry untuk yang di buah meja. Nah, jenis-jenis yang produksi ini yang dicari adalah produksinya jumlahnya banyak. Seperti ini. Ini adalah Sue Charlie. Sue Charlie itu produksinya banyak, buahnya banyak, dalam satu kali berbuah itu bisa banyak banget. Nah, jenis-jenis yang dipakai untuk produksi itu seperti ini, seperti Sue Charlie yang buahnya banyak. Nah, Sulyang ini sebenarnya no ID ya, tapi nama sementara itu adalah Sulyang. Dia juga punya buah banyak. Nah, itu adalah beberapa pilihan strawberry. Jadi teman-teman silakan pilih strawberry yang kalian tentukan berdasarkan kelompoknya. Nah, ada lagi kelompok yang ketiga, itu adalah strawberry hias. Jadi strawberry hias itu ada
ada berapa bentuk, ada berapa pilihan. Yang pasti sih ngejarnya adalah bunganya, karena bunganya bukan putih seperti stroberi pada umumnya. Ada yang namanya Merlan, namanya Tristan, Ruby N, Pink Panda, terus lagi ada apa? Ada Roman, ada Kamara Red. Nah ini kan yang umumnya adalah seperti ini nih, warnanya putih bunganya. Lagi nggak ya? Oh, seperti ini. Oke, itu. Nah, terus kemudian juga stroberi olahan, stroberi produksi itu bisa diolah, nggak hanya langsung dimakan buahnya aja. Tapi buah stroberi itu bisa dibikin jadi selai, bisa dibikin untuk hiasan minuman, rasa minuman itu sendiri, atau bahkan bisa juga dibikin sebagai masker untuk kosmetik. Jadi banyak banget fungsinya ya. Udah kita tahu tentang kelompok-kelompok stroberi seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah ini nih. Jadi stroberi itu benar-benar sangat tergantung sama suhu dan kelembapan. Nah teman-teman itu harus pelajari dulu kemauan mereka di suhu berapa dan di kelembapan berapa. Jadi yang normalnya adalah suhu yang mereka cari itu adalah 18-24 dengan kelembapan itu 85% mereka suka, tapi masih bisa hidup di atas itu kok. Nah, cari yang paling adaptif untuk di daerah kalian. Nah, biasanya sih untuk belajar bisa pilih California, Nyoho, kemudian Tochitome, bisa pilih Sagaonoka, Suliang juga termasuk gampang. Kemudian Sweet Charlie juga termasuk gampang untuk di beberapa kondisi iklim ya. Oke, sekarang sampai di situ kita ini udah mulai tahu kan mana yang mau kita pilih. Oke teman-teman, habis ini kita belajar tentang bagian-bagian dari stroberinya. Nah sebelumnya kita udah bahas nih mengenai kelompok-kelompok stroberi. Kali ini kita belajar mengenai bagian-bagian dari stroberi yang perlu teman-teman tahu nih. Tapi ini yang saya pakai adalah yang biasa disebutkan di Indonesia ya. Oke, pertama kita mulai dari yang paling bawah. Paling bawah teman-teman pasti tahu lah. Akar, tahu dong. Akar. Kemudian ini yang namanya crown nih, atau pangkal batang. Nah, di dalam teknik penanaman stroberi selalu diingatkan agar crown tidak terbenam. Ini yang namanya crown ya. Ini crown, pangkal batang ini adalah crown. Habis itu ada batang daun. Ini batang daun dan ini daunnya. Oke. Itu sampai di daun. Kemudian yang teman-teman perlu tahu yang sering disebutkan adalah suster. Suster itu apa sih? Suster itu sebenarnya bukan nama aslinya tapi diplesetin ya. Jadi gini, suster itu adalah asal mula dari kata cluster. Nah, cluster itu sendiri sebenarnya adalah nih tangkai buah. Nah, jadi ini adalah ibaratnya gerombolan buah. Digampangin lihat di sini. Nah, ketika teman-teman lihat ini kan buahnya satu tangkai bercabang, ya kan? Nah, ini juga nih. Nah, ini yang dipanggil klaster. Klaster adalah satu bagian dari tanaman yang bergerombol dan itu mengeluarkan bunga dan bakal jadi buah. Ketika mau muncul tangkai ini, biasanya dimulai dulu dengan adanya daun tunggal, daun yang hanya sendiri seperti ini. Ya. Nah, daun tunggal ini yang disebut adalah karena dia muncul barengan sama klaster, biasanya menandakan akan munculnya klaster, makanya dipanggilnya daun klaster.
daun yang akan mewakili keluarnya kumpulan bunga seperti ini. Itu namanya daun cluster. Oke, sampai di situ. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sulur. Jadi gini, proses tanaman stroberi ketika mulai tumbuh, dia masuk masa generatif dulu. Masa vegetatif dulu. Masa vegetatif dulu masa pembesaran tanaman. Nanti kemudian dia masuk ke masa generatif. Masa generatifnya itu ada dua. Yang satu melalui sulur tanaman seperti ini. Kadang-kadang kita panggil sulur, tapi ada yang bilang ini adalah stolon. Nah, stolon. Kalau misalnya dari stolon keluar lagi sulur seperti ini sebenarnya runner. Ya, stolon, runner atau sulur. Oke, situ. Nah, itu yang proses dari proses generatif yang pertama. Kemudian proses generatif yang kedua itu adalah melalui buah. Jadi nanti si tanaman stroberi itu akan keluar bunga dulu. Nah, keluar bunga, kemudian dia akan terjadi penyerbukan baru jadi bakal buah. Nah, yang hijau-hijau itu adalah bakal buah tuh. Lihat nggak teman-teman? Dari hijau-hijau itu nanti akan membesar menjadi yang putih ini. Dari yang putih ini, kalau udah warnanya putih seperti ini dan bijinya udah mulai jadi coklat, ya kemungkinan besar akan nggak lama lagi matang. Nanti berubah jadi merah karena ini. Nah, proses pematangannya itu dipengaruhi oleh enzim. Sama seperti buah-buahan lain sih, ada enzim yang mempengaruhi kematangannya. Gitu. Oke, sampai di sini inilah tentang bagian-bagian dari tanaman stroberi. Kemudian kalau teman-teman suka banyak yang nanya, jenisnya apa sih? Bagaimana cara nanya jenisnya? Teman-teman foto buah sempurnanya. Ini bukan buah sempurna ya, karena bentuknya tidak seharusnya. Jadi ini karena masih buah perdana, masih bentuknya kurang sempurna. Bentuknya sebenarnya harusnya beda. Kemudian teman-teman foto daunnya dari atas seperti ini. Lalu kirim ke grup, nanti teman-teman di grup akan bantu melihat apakah jenisnya itu. Ya, itu aja teman-teman. Untuk kedepannya mungkin kita akan bahas mengenai bagaimana cara menanam bibitnya dan perlakuan menanam bibitnya ketika bibitnya baru datang. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.